Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi kita, kakak mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih kelupaan saat sholat, entah itu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, atau kalian ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat? Nah, hal tersebut berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yakni mengenai sujud sahwi. Sahwi secara bahasa berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad atau kekurangan kelebihan jumlah rakaat maupun ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholatnya. Selanjutnya, mengenai hukum dan dalil dari sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah, jadi kalian nggak batal kalau nggak melakukan sujud sahwi. Adapun dalilnya, yakni dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abdillah bin Buhainah al-Asdi, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdataini fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahuman nasu ma'ahu maka nama nasya minal julusi, yang artinya dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur, namun tidak melakukan duduk tasyahud awal, dan setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan sunnah ab'ad, yakni tasyahud awal, dan lalu beliau mengerjakan sujud sahwi sebelum salamnya. Adapun sebab-sebab sujud sahwi, yang pertama yaitu meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu seperti kunut, tasyahud awal. Terus yang kedua, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, atau berdiri waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jika pun ragu dalam jumlah rakaat juga menjadi salah satu sebab sujud sahwi. Jadi, misalkan ketika kalian sholat maghrib, lalu kalian lupa sudah rakaat ketiga atau belum nih. Nah, jika kalian ragu-ragu, maka kalian harus sujud sahwi sebelum salam. Lantas, kapan sih sujud sahwi itu dilakukan? Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu adalah sujud sahwi yang ketika kalian kelupaan sunnah ab'adnya itu teringat sebelum salam, atau ragunya itu teringat pas sebelum salam gitu. Maka ketika kalian teringat bahwa kalian lupa mengerjakan sunnah ab'ad atau kalian ragu-ragu dalam jumlah sholatnya tadi, maka langsung saja kalian sujud sahwi. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam adalah ketika kalian selesai sholat nih, terus tiba-tiba ingat, aku tadi lupa tasyahud awal loh. Nah, kalian langsung saja sujud sahwi. Dari tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, hukum, dalil, sebab-sebab, dan tata cara sujud sahwi. Nah, kalian ada nggak sih yang kepikiran apa sih bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Kakak ulang ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, bacaan tadi dibaca 3 kali saat sujud. Lalu kalian bangkit lagi untuk duduk, dan kalian sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu tadi sebanyak 3 kali, dan kalian salam jika itu dilakukan sebelum salam.
Dengan mempelajari sujud sahwi ini, hikmahnya adalah kita akan memiliki sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai hamba, sebagai manusia, kita adalah tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Maka dari itu, kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi tentang sujud sahwi dari kakak. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp group atau Google Classroom. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajarnya.